Jadi siswa dan guru melakukan pengamatan. Lalu apa yang akan diucapkan, siswa harus segera direspon dan dibahasakan kembali oleh guru. Nah, contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kalau dalam RPP ini kan hidup bersih dan sehat. Jadi, siswa melakukan pengamatan apa saja yang merupakan alat kebersihan yang ada di kelas. Lalu guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai fungsi dan kegunaan benda tersebut. Jadi saat siswa menyebutkan sapu dan menanyakan sapu itu untuk apa, lalu guru segera merespon dan menjelaskan dengan memberi jawaban yang mudah dimengerti oleh siswa. Gimana, Nov? Ya, terima kasih Hanifah jawabannya. Buat kono yang genteng. Oke, terima kasih kepada Hanifah. Mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada yang mau menambahkan atau punya statement lain terkait pertanyaannya yang sudah diutarakan oleh Novia? Silakan buat teman-teman yang mau yang ada pendapat lain atau ada jawaban lain dari pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Novia, bisa langsung mic jika mau menambahkan. Jika belum ada atau nanti kita lanjut terlebih dahulu ke pertanyaan berikutnya. Kita tunggu sampai jam 11.07, nanti baru lanjut. Atau dari kelompok 4, maksudnya kelompok anggota yang lain, ada yang mau menambahkan? Fajar, iya, silahkan Pak Setio. Ini melanjutkan pernyataan dari Hanifah tadi. Jadi dalam proses menjelaskan, karena itu narumu ya, jadi mereka untuk mempermudah atau istilahnya mempercepat pemahaman mereka bisa ditunjukkan dengan media yang berbasis video gitu. Video tapi bawahnya itu ada semacam keterangannya gitu. Jadi terus ini kegunaannya apa, terus didemonstrasikan juga dalam kegiatan dalam video tersebut agar siswa tersebut mampu untuk nanti ketika ditanya oleh gurunya mampu menjawab dengan secara dari apa yang mereka lihat, dan ya jadi lebih mudah dalam memahami. Begitu dari saya. Teman-teman yang lain mungkin. Terima kasih kepada Pak Setio. Terima kasih untuk Prasetyo atas tambahannya. Kemudian dari yang lain, apakah ada yang mau menambahkan lagi atau dari Bu Arsi? Atau nanti saja Bu ya, dilanjut dulu saja. Baik Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Mungkin dari teman-teman tidak ada yang mau menambahkan dan paham atas jawaban dari kelompok kami dan pertanyaan yang sudah diutarakan sama Novia. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan buat pertanyaannya Eka Widya. Mungkin Eka Widya bisa on mic terlebih dahulu buat memperjelas kembali pertanyaannya sudah masuk di chat WA. Oke. Tadi kan aku udah baca ya, itu ada 3 penilaian, aspek penilaian. Ada pengetahuan, ada sikap, sama keterampilan. Nah, guru tuh menilai aspek sikap dari siswa tuh seperti apa, dan juga yang lainnya aspek pengetahuan sama keterampilannya tuh guru tuh menilainya gimana gitu loh. Baik, terima kasih pada Widya atas pertanyaannya. Kemudian jawabannya akan dijawab oleh yang terkait siapa, jadi salah saya, bukan? Iya, aku.
Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Bagaimana cara guru melakukan penilaian sikap kepada siswa? Jadi penilaian sikap dilakukan guru melalui kegiatan mengobservasi atau mengamati siswa selama pembelajaran di kelas dan berkegiatan di sekolah. Misalnya pada saat mengerjakan soal, siswa mampu mengerjakan soal tersebut dengan teliti. Nah, berarti sudah memenuhi aspek teliti. Lalu pada saat bertemu dengan guru, siswa menyapa guru dan bersalaman dengan guru. Itu berarti siswa memiliki sikap santun. Lalu pada saat presentasi di kelas, siswa mampu mengutarakan pendapatnya dengan percaya diri. Berarti itu sudah merupakan sikap percaya diri. Lalu untuk yang pengetahuan, biasanya kan waktu di akhir pembelajaran, guru melakukan kegiatan evaluasi. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Jika siswa dikatakan bisa menangkap materi yang diajarkan, apabila saat guru bertanya, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Begitu juga dengan keterampilan. Jadi siswa bisa mengerjakan, misalnya menggambar ya, siswa bisa melakukan keterampilan menggambar itu dengan baik. Gimana, Wid? Kalau dikaitin sama RPP yang kamu buat tadi gimana penilaiannya? Tadi kan kamu udah buat kan? Kelompok kamu udah buat kan? Nah, itu gimana? Kalau yang gambarnya aku kirim di WA ya, Wid. Nah, yang aspek yang dinilai di sikap itu ada aspek percaya diri, terus ada aspek santun sama aspek teliti yang tadi udah aku terangin. Jadi penilaiannya ada angka 1 sampai 4. Nah, nanti tergantung si siswanya di kelas seperti apa. Oke, makasih Sal. Cukup paham. Baik, Oke, terima kasih Salsa atas jawabannya. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Oke, sedikit Arianti menambahkan ya. Jadi untuk penilaian itu teman-teman kan pasti sudah belajar di kurikulum PLB pengajaran PLB juga. Jadi penilaian itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nilai penilaian tersebut berdasarkan dari KD-KD yang telah tertera di RPP tersebut. Nah, untuk penilaian tersendiri itu kalau untuk sikap itu mungkin saya yang kurang lengkap memberikan angka 1 cukup, 2 kurang baik. Jadi ada tatarannya dari cukup, dari kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Jadi di sana kita sebagai guru melakukan observasi kepada anak mengenai sikap-sikap yang muncul ketika masa pembelajaran dan bahkan itu juga berlaku ketika di luar kelas karena sikap itu kan sifatnya dinamis penilaiannya. Nah, untuk keterampilan dan pengetahuan itu sendiri ada beberapa jenis penilaian yang bisa kita lakukan. Mulai dari tekniknya, mungkin di sana saya memberikan bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan kunci jawaban. Jadi di sana ada tes tertulis, ada lisan, ada juga unjuk kerja. Nah, untuk keterampilan sendiri sih lebih banyak tes kinerja. Jadi penilaiannya tersebut menggunakan namanya rubik. Jadi di rubik tersebut sudah ada indikator-indikator dari setiap KD. Di sana diterangkan lagi mengenai penilaiannya. Karena kalau kita menggunakan kunci jawaban saja, itu tidak akan beberapa soal atau beberapa pengujian itu tidak akan bisa menjawab. Jadi harus menggunakan rubik dan Sinyalnya putus mungkin ya. ada yang menggunakan kunci jawaban seperti lihatkan anak melakukan penilaian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Arianti atas tambahan jawabannya. Kemudian dari teman-teman yang lain nih, selain kelompok, non-kelompok, mungkin ada yang mau menambahkan atau
Atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Saya tunggu mungkin 11-16 nanti kalau misalnya tidak ada yang mau menambahkan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak. Oke, karena sepertinya belum ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk dari Kak Widya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dari Salsabila Faradika. Kepada Farah, mungkin bisa on mic terlebih dahulu untuk memperjelas pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah mempersilahkan saya. Pertanyaan saya Salsabila Faradika Farunisa dengan NIM 60. Saya mau bertanya, prinsip pengalaman yang menyatu sama prinsip belajar sambil melakukan itu kayak mirip-mirip gitu loh, sambil sama-sama langsung praktek juga. Nah, minta tolong dijelasin kayak perbedaannya kedua prinsip tersebut. Makasih. Oke, terima kasih pada Faradika atas pertanyaannya. Kemudian jawabannya akan disajikan oleh Salsa kembali atau Via ya, Vi? Halimah. Oke, mungkin kepada saudari Halimah bisa Oke, terima kasih. Tadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Farah. Tadi pertanyaannya itu prinsip pengalaman yang menyatu sama belajar sambil melakukan, perbedaannya. Nah, untuk prinsip pengalaman yang menyatu itu lebih cenderung ke pengalaman visualnya. Jadi, anak tunarungu itu tidak memiliki masalah dengan visualnya, tidak memiliki masalah dengan penglihatannya. Jadi saat guru memperkenalkan dengan pada satu ruangan gitu ada beberapa benda gitu, anak akan langsung melihat hubungan dari benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi tahu karena mengalami langsung gitu, jadi tahu hubungannya yang dia lihat gitu loh. Juga kayak yang dijelaskan Prasetya tadi, bisa dengan video juga dan dibantu dengan subtitle di bawahnya, teks di bawahnya. Nah, terus kalau prinsip belajar sambil melakukan, nah itu prinsip ini itu lebih ke prakteknya, lebih ke pembelajarannya. Jadi anak tunarungu itu di sini dituntut tidak hanya mendengarkan saja, tapi harus juga dengan praktek pembelajarannya. Jadi yang tadi itu menyatu itu lebih ke penjelasan juga, penjelasan dari video atau dari guru, dan dengan melihat langsung. Tapi kalau yang belajar sambil melakukan itu dengan praktek. Jadi misal membuat sesuatu atau bagaimana gitu. Jadi tidak hanya dengan penjelasan dari guru. Itu yang dapat saya sampaikan. Dari Farah, apakah ada feedback? Oke, terima kasih Halimah. Mau nanyain lagi, tadi kan yang prinsip pengalaman yang menyatu tuh intinya berarti kayak bisa sumbernya belajar itu dari mana aja, nggak cuman praktek kayak gitu ya? Iya. Jadi karena dia melihat yang langsung. Pengalaman yang menyatu. Iya. Oke. Makasih.
Sama-sama. Ini mungkin yang tunanetra ingin menambahkan tentang pengalaman yang menyatu. Ini sebetulnya lebih terkait ke tunanetra ya daripada tunarungu. Soalnya kalau prinsip ini lebih banyak digunakan pembelajaran tunanetra. Mungkin dari Pras, Arianti, atau Umi ingin menambahkan pengalaman saja. Pengalaman. Baik Bu, saya Pras akan coba menjawab Bu. Silakan. Pengalaman yang jawaban yang dijelaskan oleh Halimah tadi itu, ini contoh sederhana ya Bu ya. Misalnya saya mau melakukan, katakanlah saya belajar sumpit Bu yang sederhana. Itu biasanya saya dijelaskan dulu. Artinya sebelum seseorang dapat melakukan sesuatu tuh orang harus tahu konsepnya dulu secara teori. Misalnya saya dijelaskan sama pendamping saya, Pras, kamu kalau pakai sumpit itu caranya seperti ini. Coba pegang tangan saya, amati posisi sumpitnya, kemudian cara menjepitnya, coba kamu raba. Itu kalau menurut saya ini baru pengalaman menyatunya. Jadi artinya kalau saya membahasakan itu mengkoneksikan antara konsep itu dengan dengan pikiran saya. Oh berarti caranya gini. Baru nanti kalau memang saya sudah paham konsepnya, baru saya praktik. Gitu. Jadi sebelum learning by doing, memang konsepnya harus paham dulu, agar nanti pas praktiknya mudah. Terima kasih Bu. Nah mungkin itu lebih real ya contohnya. Bagaimana? Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi tentang hal ini, atau mungkin justru ada perbedaan. Nggak masalah kalau ada yang beda. Coba saya pengen tahu dulu. Arianti, mic-nya bisa on dulu mungkin. Maaf Bu, lupa. Oke, jadi gini, seperti yang katakan Prasetyo, ketika ada satu konsep dan anak itu baru mendengar, misalkan nih, perpaduan antara konsep dan pengalaman yang disatukan, seperti itu kan, pengalamannya menyatu. Ketika ada orang mengatakan, sapi itu bentuknya besar, dia hanya tahu sapi itu bentuknya besar, terus suaranya mu gitu. Tapi dia belum pernah mendapatkan pengalaman. Nah, anak tersebut diajaklah bukan meraba sapi ya, meraba patung sapi yang ada suaranya. Seperti itu pengalaman yang benar-benar disatukan antara, oh iya benar, berarti ini konsep yang dia terima dengan apa yang pengalamannya dia itu jadi satu, menyatu gitu, maksudnya sama gitu. Iya, betul. Nah itu ya, jadi sudah tahu perbedaannya ya semuanya ya. Jadi memang kenapa prinsip ini tuh lebih banyak digunakan kepada tunanetra pembelajarannya, karena ya kalau tunanetra kan visualnya pengalamannya kurang gitu ya. Jadi lebih kepada prinsip ini akan lebih banyak memberikan pengalaman bagi tunanetra. Lalu bagaimana? Apakah nggak bisa digunakan ke tunarungu atau tunagrahita? Mungkin bisa. Bisa, sangat bisa juga. Tapi pengalaman ini tuh akan lebih banyak diterima, lebih mudah sekali diterima itu justru oleh tunanetra. Kalau misal tunarungu kan bisa langsung, oh bisa lihat, oh ini besar, kata besar, meskipun tidak tahu besar itu apa, misal masih kelas 1 ya. Tapi dengan melihat langsung sebuah ukuran itu disebut dengan pembelajaran kok jadi lupa saya. Praktek gitu ya, praktek langsung gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut Fajar. Ini masih ke toilet apa gimana? Masih off kameranya. Bu baru selesai. Oke, terima kasih Bu Arsi, dan terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menambahkan jawaban-jawabannya dari pertanyaan yang sudah diutarakan oleh mohon maaf Bu. Oke,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menambahkan pertanyaan pertama, jawaban-jawabannya dari pertanyaannya Farah. Oke, Ibu, karena pertanyaannya cuma 3 yang masuk, Ibu, gimana? Oke, mungkin Gitu, ada teman-teman. pertanyaan yang lain dulu. Yuk, siapa yang mau tanya? Ya, mungkin buat Atau teman-teman. justru berbagi pengalaman saja. Pasti kan di sini tuh ada yang sudah ke sekolah atau mungkin membantu orang tuanya biasanya di sekolah. Dulu saya juga kayak gitu. Ibu saya juga guru di SLB. Tapi saya dulu bantunya bukan, kalau saya kan praksusnya tunarungu ya. Tapi dulu ibu saya di tunagrahita, jadi agak nggak nyambung. Tapi ya ada pengalaman saja. Mungkin di sini ada teman-teman yang membantu orang tuanya atau mungkin di sebelah rumahnya ada sekolah SLB, bisa berbagi pengalaman. Kalau Arianti pernah ke ini nggak, apa namanya, praktek ke tunarungu? Tidak, Bu, tapi teman saya kebanyakan tunarungu. Malah tunarungu. Iya, jadi saya Arianti itu temannya itu memang lintas gitu. Lintas generasi bukan. Jadi banyak, jadi ada tunarungu, tunanetra, tunagrahita juga saya banyak. Terus yang apa sih namanya? MDVI juga saya sempat ngerawat juga. Sempat ngerawat juga. Jadi gimana ya? Untuk tunarungu itu sebenarnya kalau untuk rancangannya sendiri kita saya yang merancang RPP kebetulan dapat tugas yang merancang RPP-nya dan juga sedikit membantu teman-teman juga. Jadi di sana itu menekankan di media sebenarnya karena untuk tunarungu sendiri kalau kita menggunakan metode ceramah itu agak lebih sulit, lebih banyak menggunakan metodenya itu mungkin demonstrasi dan praktek. Jadi ketika demonstrasinya itu lebih baik. Kalau dulu kan masih gambar ya Bu, belum seperti sekarang. Saya sih lebih rekomendasiin untuk menggunakan video. Karena di video itu kan sifatnya langsung diterangkan. Jadi siswa itu mendapatkan pengalaman langsung melalui video tersebut. Dan juga mengenai penggunaan penyampaian kita. Kalau kita menjadi seorang guru yang nantinya akan mengajar anak dengan kebutuhan khusus tunarungu, ya jadi kita harus menggunakan kata yang tidak terlalu berlibat tidak, jadi to the point gitu. Jadi kata-katanya memilih kata yang mudah dipahami, singkat, dan selalu rangsang anak atau usahakan anak agar mau mengatakan apa yang kita katakan. Misalkan hari ini kita akan belajar hidup sehat. Katakan sehat. Jadi, usahakan anak agar juga tetap belajar mengeluarkan suara. Seperti itu sih, Bu. Dan untuk penilaiannya ya tidak bisa disamaratakan. Dan juga ingat di identifikasi dan asesmen. Seperti itu. Nah, itu. Yang jangan sampai lupa adalah identifikasinya. Sudah dapat IDAS belum ya? Semester 3? Belum, Bu. IDAS nanti semester 5. Oke, ya nanti sebetulnya menyusun RPP atau PPI justru malah itu kan harus berdasarkan dari hasil identifikasi asesmen awal gitu ya. Ketika ini nanti tetap ada perubahan kenaikan kelas misal, tetap harus ada asesmen lanjutan gitu. Jadi nggak bisa asal RPP kelas 6 digunakan hasil dari asesmen kelas 1. Misal dulu anak A kelas 1 kan cuma bisa kata karena tunarungu ya, cuma bisa kata ibu, makan, ayah, atau adik gitu. Nah, kelas 6 RPP-nya itu jangan disesuaikan dengan kelas 1. Harus disesuaikan dengan asesmen yang terbaru. Misal dari kelas 1 ke kelas 6 kan perkembangan katanya sudah banyak. Nggak bisa disamakan gitu. Nah, sama yang disampaikan Arianti tadi tepat sekali ya. Kalau membuat RPP itu tunarungu itu harus lebih banyak disiapkan media. Tadi medianya visual terutama ya.
visual atau konkret. Visual atau konkret. Kemudian, kalau mengajarkan, jangan ceramah udah ceramah, apalagi membelakangi anak sambil nulis gitu. Jangan ya, nggak boleh itu. Jadi kalau ceramah, oke, misal gurunya belum bisa bahasa alami anak, seperti bahasa gestur, atau mungkin anak belum bisa bahasa isyarat. Tetap menghadap anak kalau menjelaskan. Artikulasinya yang harus tetap diperhatikan. Kemudian kejelasan. Meskipun anak tunarungu, jangan mengecilkan atau meniadakan suara. Ini prinsipnya di sini, jangan meniadakan atau mengecilkan suara. Karena meskipun tuli total, tapi kan ada anak lain, ada siswa lain yang mungkin masih memiliki sisa pendengaran. Itu harus dirangsang gitu ya. Kalau tidak dirangsang, nanti sensor-sensor saraf di telinga itu mungkin bisa jadi akan semakin melemah. Jadi harus terus stimulus begitu. Meskipun tunarungu, tetap gunakan suara. Gitu. Kemudian tadi kalau bersuara atau menggunakan tulisan harus yang kata-kata sederhana. Harus yang sederhana, jangan yang libet-libet atau kata-kata yang sulit dimengerti. Misal, kalau kita misal kata yang sederhana perbandingan dua kata. Memejamkan mata. Mungkin anak nggak akan tahu memejamkan mata. Gunakan bahasa daerah mungkin yang dia tahu, merem. Mungkin dia tahu. Gunakan saja itu nggak apa-apa, tapi nanti tetap lama-lama diajarkan memejamkan mata. Gitu. Jadi kata-kata pilih yang sederhana, sesederhana mungkin. Misal dalam satu kalimat itu terdiri dari 10 kata begitu. Ya, intinya kalau bisa dirapatkan jadi 3 atau 5 kata saja. Kemudian kalau ada imbuhan-imbuhan, karena ini masih kelas dasar gitu ya, imbuhannya sebisa mungkin dikurangi. Misal, Andi memakan roti. Sebisa mungkin me-nya dihilangkan dulu. Andi makan roti. Cukup itu saja. Gitu. Kemudian misal lagi saya pergi ke Bali untuk menjenguk ayah dan ibu gitu. Intinya saya pergi ke Bali untuk menjenguk ayah dan ibu ini adalah saya pergi ke Bali atau saya lihat ayah ibu, itu saja. Disesingkat mungkin tapi intinya sama gitu. Nah, selain itu ada Alfian. Oke, selain Arianti yang sudah memberikan pengalamannya, ada yang lain mungkin? Di sini ternyata ada Anastasia ya? Saya baru ngeh. Iya, Bu. Mungkin bisa berbagi pengalaman, Dek, sudah untuk adik-adiknya. Ibu, sebelumnya maaf, saya tidak bisa on cam karena kameranya beruwek gitu, Bu. Nggak apa-apa, yuk coba. Mungkin kalau misalnya terkait tunarungu, saya sendiri pernah observasi ke salah satu SD, tapi SD-nya itu dia ketunaannya majemuk gitu. Terus dia ini selain ada satu anak, dia selain tunarungu pun dia juga terkendala dalam berbicaranya. Nah, dari gurunya itu sendiri menerapkan metode yang berbicara menggunakan tangan yang ditempelkan itu, Bu, supaya dia bisa paham juga apa yang dibicarakan sama lawan bicaranya. Jadi tangannya itu ditempelkan ke tenggorokannya ya. Pokoknya saling menempelkan itu supaya dia merasakan getaran yang getaran dari kata yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Namun
karena si anak ini ketunaannya majemuk, memang masih susah juga untuk berbicara dan juga masih susah untuk menangkap. Cuman dengan penggunaan oral yang jelas, kita ucapan a i u e u-nya kita jelas, dia pun juga jadinya mengerti. Jadi mungkin kalau misalnya bisa saya katakan bahwa mungkin kalau misalnya saya juga pernah dengar dari teman-teman ataupun dosen bahwa sebenarnya penggunaan bahasa isyarat itu bukanlah bahasa utama dalam pembelajaran terhadap anak tunarungu. Itu hanya sebagai tambahan. Yang harus ditekankan di awal adalah bahasa oral supaya mereka terangsang bahasa oral dan tadi seperti Ibu bilang bahwa menekankan suara kita juga harus dikeluarkan supaya teman-teman yang memiliki sisa pendengaran dan juga teman-teman yang masih inderanya yang lain masih aktif itu masih tetap terangsang dibanding harus bahasa isyarat, karena ternyata bahasa isyarat di setiap daerah pun juga berbeda-beda seperti itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Anastasia. Nah, yang disampaikan Mbak Anastasia tadi itu lebih kepada binawicara ya. Jadi tunarungu itu juga diajarkan binawicara, di mana caranya itu banyak sekali, tergantung dari kemampuan atau potensi anak. Kalau misal anaknya itu tidak bisa sama sekali artikulasi, maka diajarkan bagaimana cara berartikulasi yang baik. Kalau tidak bisa membentuk kata-kata yang sengal, misal dan sebagainya, itu tuh yang yang disentuhkan itu biasanya di hidung, atau kata mama, papa disentuhkannya di mana. Tadi di tenggorokan mungkin ada yang huruf K, G, seperti itu. Nah, itu lebih ke binawicaranya. Itu salah satu pembelajaran juga untuk tunarungu. Nah, mengenai bahasa isyarat, bagaimana jika guru itu justru menggunakan bahasa isyarat full. Nah, ini susahnya. Ketika anak sebelum masuk sekolah kan tidak tahu sama sekali bahasa isyarat itu apa, gitu ya. Makanya saya tadi yang setelah Arianti bilang gitu ya, gunakan bahasa alami anak, jangan langsung pilih bahasa isyarat atau bahasa oral atau bahasa, jangan. Jadi gunakan bahasa alami anak, masuk pelan-pelan, sepakati bahasa di kelas itu, gitu. Karena anak kan, misal dalam satu kelas ada 4 anak ini berbeda-beda, yang satu oral, yang satu bisa isyarat meskipun isyarat alami, isyarat rumahan, kemudian yang 2 misal cuma bisa babbling aja gitu ya, macam-macam. Kata-kata oral saja mungkin yang di rumah juga berbeda-beda gitu ya. Tidak tahu bagaimana bahasa alaminya, tapi guru di dalam kelas itu harus mulai satu persatu menyepakati. Misal anak A taunya cuma 3 kata, anak B taunya 5 kata. Nah, 2 kata di anak B itu tuh harus juga diajarkan ke anak A. Begitu. Jadi seperti itulah dalam kelas harus memiliki kesepakatan bahasa. Gitu. Pada akhirnya timbul sebuah budaya bahasa baru di sekolah. Gitu. Nah, oke. Baik. Mungkin sudah baik sekali ya kelompok ini, meskipun saya kaget juga ini malah yang membuat Arianti RPP-nya. Saya kira teman-teman mungkin karena Arianti ya. Jadi bukan saya yang buat sepenuhnya, Bu. Jadi saya mengarahkan. Kebetulan kan saya juga mendapatkan ya semester ini kebetulan RPP penuh semua. Jadi saya mengarahkan, jadi kalian kesini ya, saya penilaiannya juga langsung saya arahkan. Kan dia sama-sama belajar juga. Oh ya, benar sekali mengenai penilaian. Oke. Kira-kira penilaian yang paling tepat untuk tunarungu apa? Tadi yang sudah melihat video paparannya atau membaca makalahnya, yuk. Penilaiannya yang paling tepat.
Bentar, Arianti tahan dulu ya. Arianti, Selfie, Anastasia, tahan dulu. Bentar, yang ini, semester 3 coba, penilaian untuk tunarungu di sini. Ayo. Apa ya? Aduh. Kalau yang mampu kurang mampu itu gimana? Maksudnya indikator penilaiannya, Bu? Bukan indikator penilaian, tapi bagaimana menilainya. Kalau indikator kan bahkan cuma 1, 2, 3, 4 aja udah cukup tadi yang seperti disampaikan Arianti. Bagaimana cara menilainya? Misal menilai pembelajaran, pengetahuannya. Kalau sikap tadi kan sudah disampaikan, sudah dibahas ya. Kalau menilai pengetahuan, kira-kira yang paling tepat dengan metode atau pendekatan atau strategi atau teknik apa? Kalau untuk pengetahuan itu bisa tes tertulis atau tes tertulis, Bu, kalau menurut saya. Tes tertulis. Bagaimana Arianti? Mengukur pengetahuan anak tunarungu. Oke, jadi tes tertulis bisa, tapi kalau saya sendiri ya, Bu, saya nggak tahu benar nggak ya, Bu ya. Tapi saya sendiri lebih prepare ke kinerja karena anak tunarungu kan untuk menyatukan pemahaman itu agak sulit. Jadi kita untuk mengatasinya itu kita pakai kinerja, seperti itu. Iya. Boleh, Bu, boleh. Iya. Iya. Oke, tepat sekali. Bisa. Biasanya guru-guru memang menggunakan tes tertulis, bukan tes yang tanya jawab langsung, bukan yang seperti kayak gitu tuh. Apa sih kalau di sekolah kok saya jadi lupa ya? Pokoknya intinya lisan, yang Bu. Ya, lisan. Tuh, saya lupa, terima kasih deh. Nah, bukan yang tes bentuk lisan, tapi lebih ke tes tulis biasanya memang. Nah, tapi banyak sekali tes tulis ini yang justru kurang tepat dalam pengukuran pengetahuan. Kenapa? Bisa jadi anak belum paham kata-kata yang digunakan untuk pertanyaannya. Gitu. Biasanya kan guru kan cuma ngajaran ini apel, ini ulat makan apel, misal gitu ya. Tapi kata tanya apa, di mana atau kapan, kemudian seperti apa, warna dan seterusnya, bisa jadi anak belum paham. Jadi tes tulis itu kadang juga ada sisi subjektif pengetahuannya di situ bagi anak tunarungu. Karena tidak semua dipahami anak. Lebih baik, lebih tepat mungkin tes kinerja. Tapi masalahnya adalah untuk waktu dan administrasi guru itu kadang yang ribet gitu ya. Lebih cepat tes tulis aja gitu. Nah, tapi untuk lebih baiknya memang disesuaikan dengan potensi anak dalam stimulus responnya seperti apa. Kalau misal stimulusnya harus visual, ya responnya kalau bisa ya bentuk visual. Kalau misal stimulusnya bentuk suara, audio, ya kalau bisa tesnya juga bentuk audio. Mungkin tunanetra juga seperti itu gitu, atau tes kinerja gitu. Disesuaikan, intinya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 4 karena ini ada Ariantinya. Oke, saya harap kelompok berikutnya itu juga sebaik ini. Saya ngerti kenapa pertanyaannya 3, karena sangat jelas mungkin ya makalahnya, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Salam sehat selalu. Maaf kalau ada kurang-kurang, saya mewakili juga untuk kelompok 4. Terima kasih atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di kelompok 5. Semoga tidak berkurang semangat belajarnya karena masih onlinean terus ya. Semoga. Oke, terima kasih.
Selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Arsi. Waalaikumsalam DWS Bu Arsi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.